Mas, mas, mas. Setia! Pak! Setia! Pak! Bapak yang tadi telepon? Iya, saya saudaranya. Pak, sebaiknya ini dibawa ke rumah sakit, Pak. Sebentar, Pak. Halo, Pak. Tolong ke Jalan Siaga ya. Nanti ada mobil Setia, tolong dibawa pulang ke rumah. Terima kasih, Pak. Bisa bantu saya, Pak? Bisa, Pak. Gimana, Dok? Tidak apa-apa, hanya terkena pukulan saja. Dan sekarang keadaannya sudah stabil. Alhamdulillah. Setia? Dimas? Bisa bantu, bisa bantu. Kenapa gue di sini? Kamu gak ingat ya? Tadi kamu pingsan. Pingsan. Pak, untuk saja Bapak cepat dibawa ke sini oleh saudara Bapak. Bapak sudah bisa pulang sekarang. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Jadi, lo yang nganterin gue ke sini. Setia, harus kamu bilang sama saya kalau kamu sakit. Untung tadi saya telepon kamu dan ada warga yang nolong kamu. Iya, gue ini sekarang tadi gue pingsan. Tapi gimana sekarang? Udah baik kan? Ya lumayan lah. Tadi gue pikir gue masih kuat, Dim. Thank you ya, udah ngebawa gue kesini. Tenang aja, Setia. Kita kan saudara. Saya terima telepon dulu. Halo? Selamat siang, Pak. Saya security dari sekolah anak Bapak, Karisa. Iya? Kenapa, Pak? Ini sampai sekarang anak Bapak, Karisa, belum ada yang jemput, Pak. Coba saya hubungi mamanya ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Sayang, Karisa, tunggu ya. Bianca, kemana kamu? Dim, kenapa? Karisa, harusnya Bianca jemput. Tapi tadi satpam sekolahnya Karisa bilang Karisa nggak ada yang jemput. Kamu nggak apa-apa kan kalau ikut saya jemput Karisa dulu? Ayo, jangan biarin Karisa nunggu sendirian terlalu lama. Iya, ayo, bisa bantu. Enak. Oke, sayang. Ayo, sayang. Aduh. Pelan-pelan aja, Setia. Ya, Dimas. Nah, gitu dong kalian akur kayak begini. Mama happy deh ngelihatnya.
Wait. Setia? Setia, kamu kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? Kok sampai digandeng-gandeng itu sama Dimas? Hah? Tadi aku sempat black out, Ma. Untung Dimas bawa ke rumah sakit. Oh, gitu. Untung aja ya ada Dimas. Aduh, kalau nggak ada, ngeri banget deh Mama. Tuh ya, ingat. Itulah gunanya punya keluarga, punya saudara. Jadi harus saling akur. Kalau ada apa-apa kan akhirnya saudara-saudara juga yang nolongin. Ya, ingat, akur. Iya, Ma. Ini aku mau anterin Setia dulu ke kamar ya, Ma. Ayo, Setia. Ya, Mama antar Karisa ke kamar ya. Lu cari istri lu. Biar gue di sini. Ya. Kamu yakin gak apa-apa? Nggak apa-apa. Gimana Bianca? Lo mendingan cari Bianca. Papa, Setia. Om Irwan, duduk, Ma. Akhirnya kamu sudah di rumah juga, Setia. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Tadi ada sedikit masalah di luar rumah. Terus saya pingsan. Untung aja Dimas cepat bawa saya ke rumah sakit. Makanya sekarang udah agak mendingan. Syukurlah. Oh ya, sekalian saya mau menyampaikan sesuatu di sini. Bahwa Dimas sudah memutuskan untuk bergabung dalam proyek yang akan kita garap bersama-sama. Ya, semoga kamu juga gak keberatan ya, Setia. Dan saya yakin ini akan menjadi terobosan yang luar biasa untuk proyek besar ini. Pak Irwan, jadi Dimas dan Setia akan bergabung di proyek yang sama gitu. Betul. Iya, saya juga sebenarnya setuju. Dan saya yakin proyek Om bakal lebih kuat kalau Dimas ada di situ. Pokoknya saya yakin dengan mereka berdua pasti ini akan menjadi sesuatu yang fantastis. Setia, maaf, saya lupa. Ini dari Karisa. Mas Dimas kok udah pulang sih jam segini? Terus Mas Dimas kenapa akrab banget ya sama Setia? Mama juga happy banget mukanya. Papa kok kesini nggak bilang aku? Aduh. Calm down, Bianca. Papa kok di sini nggak kasih tau aku? Papa mau ketemu sama Dimas dan Setia. Kamu dari mana?
Bianca, aku bicara sama kamu di kamar. Permisi, Pak. Kamu mau bicara apa, Mas? Kamu masih tanya? Kemana kamu? Harusnya kan kamu jemput Karisa. Oh iya, aku jemput Nggak usah, Bianca. Aku udah jemput Karisa. Asal kamu tahu ya, tadi satpam sekolah sampai telepon aku. Karena kasihan ngeliat Karisa nggak dijemput. Keterlaluan kamu. Iya, aku salah, aku minta maaf. Bianca, sebentar. Kamu nggak boleh bohong lagi sama aku sekarang. Jujur, kamu dari mana? Iya, aku minta maaf. Tapi asal kamu tahu ya, aku kayak gini juga gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak selalu mikirin Aisyah lagi, aku juga nggak akan seperti sekarang. Aku ini tertekan, Mas. Aku stres. Aku tuh ngerasa aku nggak dianggap di rumah ini. Aku nggak ngerasa aku tuh ada buat kamu. Aku nggak ngerasa berarti buat kamu. Dengan mikir kayak gitu aja, aku tuh nggak bisa mikirin yang lain lagi. Aku nggak bisa mikirin apa-apa sampai masalah Karisa pun aku nggak bisa mikir. Andaikan aja kamu mau bersikap seperti dulu, jauh sebelum ada Aisyah, aku akan tetap jadi ibu yang baik untuk Karisa, jadi istri yang baik untuk kamu. Aku sedang berusaha untuk lupain Aisyah. Aku kangen, Mas. Aku kangen sama kamu, sama Karisa. Kita bertiga sebelum ada Aisyah. Aku kangen. Maafin aku, Bianca. Tapi ternyata aku nggak bisa lupain Aisyah. Aku gak percaya kamu ngomong kayak gini sama aku. Kayaknya aku gak punya pilihan lain selain aku harus bersikap ikhlas sama kamu. Selain aku harus belajar lagi untuk menerima keadaan ini. Aku akan maafin kamu. Dan aku akan belajar lebih ikhlas lagi. Tapi dengan satu syarat. Kenapa kamu jadi lebih dekat lagi sama Setia? Kenapa kamu akrab sama dia? Apa kamu udah lupa apa yang dia lakuin ke kamu? Setia kan saudara aku, Bianca. Ya, tapi dia bukan saudara kandung kamu. Dia cuma saudara tiri kamu, Mas. Mau apapun yang terjadi antara aku dan Setia, selamanya kita tetap bersaudara. Kita nggak usah bahas lagi soal yang lalu. Dimas, kok Mama ngerasa rumah ini tanpa Aisyah beda banget ya? Biar bagaimanapun, Aisyah itu udah bagian dari keluarga kita loh. Kamu yakin nggak mau cari Aisyah? Dimas, ditanyain kok diem aja, malah ngeliatin Mama. Itu mah detak jantung orang lagi kangen, lagi rindu. Kamu gak bisa kan ngelupain si Aisyah itu kan? Hah?
Udah Dimas, kamu tuh harus jujur loh sama hati kamu. Kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kalau kamu memang cinta sama Aisyah, kamu harus berjuang cari Aisyah. Ayo. Tenang Bianca, tenang. Jangan kepancing emosi. Tenangin diri kamu ya. Mama cuma pengen bikin aku berantem aja sama Mas Dimas. Selamat pagi. Pagi, Mas. Saya mau aku ambilin apa? Mau susu atau mau minum? Dimas, ingat ya sama kata-kata mama tadi. Ikutin kata hati kamu, ya. Mama ke kamar dulu. Mau roti, Mas? Terima kasih Bianca. Kayaknya Mama lagi mandi. Sayang, gini. Anak pintar, kamu mau nggak tolongin Mama? Tolongin apa, Ma? Tolong ambilin handphonenya Oma. Buat apa, Ma? Kan kita nggak boleh. Kita harus minta izin dulu sama Oma. Oh, soalnya Mama tuh mau kasih kejutan buat handphonenya Oma. Jadi kalau nanti kita minta izin sama Oma, nggak surprise lagi dong. Emang Mama mau kasih HP baru buat Oma? Itu rahasia. Pokoknya kamu ambil dulu handphonenya Oma. Nanti Mama beliin rumah boneka buat kamu, mau kan? Coklat gimana coklat? Boleh makan coklat seharian ini, terserah kamu mau makan berapa coklat. Oke, Ma. Bener ya? Go. Oh, terima kasih cantik. Mwah. Iya, Mama. Oke, sekarang Karissa kembaliin lagi ya ke tempat semula. Oke, Mama. Loh, kok nggak bisa dibuka? Kenapa sih ini? Segar. Oh, ada telepon nih. Halo? Halo, saya tahu siapa kamu. Dan saya juga tahu siapa yang menyuruh kamu. Kamu dengar ya? Saya akan bayar 2 kali lipat asalkan kamu mau mengakui ke Mas Dimas kalau kamu hanya melakukan settingan terhadap penyerangannya. Dan dia menyuruh kalian. Oke, asal bisa bayar 2 kali lipat. Kita siap. Kejadian yang menimpa kamu tadi siang itu
semuanya ternyata hanya settingan. Dan semuanya itu ulahnya Mama Lydia. Preman yang menyerang kamu itu juga suruhannya Mama Lydia. Mama akan bongkar semua kebusukan kamu. Kebusukan yang mungkin hanya kamu dan mama kamu ketahui. Terus kamu ya, kamu lihat ya. Semua kejahatan kebusukan Mbak di belakang Mas Dimas pasti akan kebongkar. Nanti aku bakal balik ke rumahnya Mas Dimas dan Mbak Bianca nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selama ini kamu udah tahu Aisyah tinggal di mana? Kamu sengaja ya menyembunyikan Aisyah? Gue bisa bayangin kalau Aisyah tinggal di rumah ini lagi. Hah? Tiap hari kayak gimana dia? Lu bilang cinta. Tapi kelakuan lu gak kayak orang cinta. Jaga bicara kamu ya, Setia.